Iqbal, Dimas, Adnan, Aksyan, Nova, Tama, Vero. Hari ini ada semua ya, Kak? Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila terlebih dahulu. Udah pada hafal belum lagunya? Belum. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya, biar lebih semangat. Kita SDG dulu ya, biar lebih semangat. Berdiri dulu semuanya, kita SDG dulu. Udah siap belum? Jadi kita ikut dulu lah. Belajar di mata pelajaran IPA di bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Di topik A, bagaimana kita bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak bernafas? Ada yang tahu? Oke, mati. Pingsan. Ya, pingsan, benar sekali. Kalau kita nggak bernafas, ya pasti kita mati, pingsan. Nah, saat kita tidak bisa tidur selamanya ya. Nah, saat kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa mendapatkan oksigen. Sedangkan semua organ di dalam tubuh kita ini terbuat dari sel dan semua
Nah, kalau misalkan bernafas itu nak, berarti kita menghirup apa? Oksigen. Dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, bisa dilihat di slide ibu mengenal organ pernapasan manusia yang terlihat oleh kita apa? Hidup. Kemudian di dalam tubuh kita ini, setelah hidup, oksigen itu akan diteruskan menuju ke faring, kemudian ke laring. Nah, kemudian ini batang tenggorokan namanya trakea, batang tenggorokan kita. Kemudian batang tenggorokan ini bercabang menjadi dua, ke kanan dan ke kiri dalam tubuh kita ya, ke kanan dan ke kiri. Namanya bronkus. Nah, kemudian bronkus ini menjadi cabang-cabang kecil lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, di sini ada yang namanya diafragma. Kemudian oksigen yang kita hirup itu akan ditukar dengan karbon dioksida di dalam paru-paru di bagian alveolus. Jadi urutannya ada rongga hidung, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Nah, ini adalah sistem organ pernapasan pada manusia. Dalam tubuh kita itu banyak ya organ-organnya yang kelihatan di kita hidung aja kan, tapi sebenarnya udara itu diolah lagi di dalam tubuh kita di sistem pernapasan. Nah, kemudian hidung itu merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting. Nah, coba kalau misalkan kita di jalan terus kita ketemu sama mobil truk, kalian pasti akan otomatis nutup hidung nggak? Kan? Nah, tapi walaupun kalian sudah menutup hidung, itu tuh debu-debunya tetap masuk ke dalam hidung kita. Tapi kita kan punya nih di hidung ada bulu-bulu halusnya. Nah, nanti itu debu-debunya akan disaring di hidung. Nah, makanya kalau misalkan kita membersihkan hidung, setelah lama nggak dibersihkan, kita ada kotorannya kan? Nah, itu akibat dari debu-debu yang masuk dan disaring di hidung. Kemudian selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Nah, tadi dari hidung udara itu masuk menuju ke faring. Nah, selanjutnya ada yang namanya laring atau pangkal tenggorokan. Jadi habis dari hidung menuju ke faring, kemudian menuju ke laring. Nah, selanjutnya ada namanya trakea atau batang tenggorokan. Jadi dalam tubuh kita ini ada yang namanya batang tenggorokan dari hidung menuju ke batang tenggorokan kita. Disebut dengan trakea. Nah, selanjutnya trakea tadi membelah menjadi dua. Makanya paru-paru kita ada berapa? Dua. Paru-paru sebelah kanan dan kiri. Nah, di sini cabangnya namanya bronkus. Cabang batang tenggorokan ada dua karena paru-paru kita ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian paru-paru. Nah, kita harus menjaga paru-paru kita ya, karena pernapasan kita itu yang di paru-paru. Kalau paru-parunya rusak, kita sering merokok, paru-parunya kotor nggak sih? Kotor kan? Nah, kemudian ada diafragma. Diafragma itu antara rongga dada dan rongga perut. Jadi kalau misalkan kita bernafas, terus kita buang, nah nanti diafragmanya akan mengembang dan mengepis. Kita lihat. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia. Coba kita praktekkan. Kita menarik nafas, buang. Nah, saat kita menarik nafas, otot diafragma itu mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Jadi waktu kita menarik nafas, paru-paru kita tuh mengembang. Karena kemudian kemudian dalam paru-paru kita itu ada yang namanya pertukaran apa tadi? Oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian saat kita membuang nafas, saat kita membuang itu terjadi pertukaran oksigen tersebut dan karbon dioksida di dalam alveolus. Nah, selanjutnya ada gangguan-gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, flu.
terkena TBC. Nah, air liurnya kena ke kalian. Nah, bisa jadi kalian terkena TBC juga karena itu dikeluarkan melalui air liur dari orang yang terkena TBC. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak terkait penjelasan dari Ibu? Ya, nah kalau tidak ada, Ibu akan memberikan sudah dibagi kelompok ya tadi ada 4 kelompok. Ibu akan memberikan kalian tugas di LKPD yang sudah Ibu buat. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti kalau sudah dikerjakan, kalian maju ke depan masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya. Sampai tulis 1 orang. Coba lihat di bagian petunjuk belajar halaman 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba petunjuk belajar. Berdoalah sebelum mengerjakan yang pertama. Yang kedua, tulis nama dan kelas. Tulis nama kelompoknya, kemudian tulis kelasnya. Kemudian petunjuk belajar selanjutnya, lakukan langkah kegiatan dengan cermat dan benar. Yang keempat, teliti kembali sebelum dikumpulkan. Kalau ada yang bingung tanya Mak ya. Nah, jadi dari buka halaman tabletnya coba perhatikan di papan tulis. Diperhatikan di papan tulis. Sana ya. Bu, dari bisa dulu deh. Mama di sini kan tulisnya ada garisnya itu. Habis kali apa? Jadi nanti baru-baru kayak gini deh.